penciptaan adalah gerak sintesis antara dua yang bertolak belakang, dua yang berbeda. Perbedaan itu Allah yang membuat. Bukankah itu tadi proses kejadiannya adalah Allah? Dibuatnya berbeda. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dari setiap sesuatu diciptakan berpasangan, berkaki dua dan berbentang, tapi semua berpasangan. Jauh dekat baik mungkin kafir, iman dan kafir, awal asyrik. Supaya mereka dibuat dua dan bertentangan, supaya mereka mengadakan pendekatan. Kalau tidak mengadakan pendekatan, harus ngerem tuntutan 50%, memberikan kesempatan masuknya pihak lain 50%. Dengan demikian terjadilah apa yang disebut momen sintesis. Gerak antara menuju kepada sesuatu situasi baru yang membebaskan. Ini namanya gerak sintesis. Sehingga mencapai menciptakan situasi baru yang membebaskan kedua-dua, tidak lagi bertentangan, bisa jalan bersama. Itu yang disebut penciptaan. Mengapa disebut penciptaan? Karena melahirkan sesuatu yang baru, karena melahirkan situasi bebas. Dua-duanya sudah mendapatkan teknis untuk kerjasama, bisa mendapatkan dirinya yang tidak bertentangan dengan mengendorkan, minimalkan tuntutannya masing-masing. Ini tidak mungkin dilaksanakan kecuali Allah bersama kita. Kecuali sadar. Sabar itu umat terus-menerus, jangan pernah putus asa. Melakukan pertemuan kita. Sabar. Sabar itu Allah. Sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Tidak ada suatu proses menjadi, tidak ada suatu kebebasan, tidak ada suatu kualitas, tidak ada barang baru kecuali melewati proses menjadi yang panjang perjuangan yang tidak boleh putus asa sebelum sabar itu berarti bersama Allah. Momen sintesis atau momen penciptaan, interaksi antara dua yang berbeda, saling mengendorkan tuntutan, meminimalkan tuntutan, memberikan kesempatan yang lain untuk masuk di dalam ilmu manajemen yang disebut win-win solution. Win-win solution. Ya, sini menang, win-win solution. Solusi yang sama-sama menang, sama-sama menghasilkan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, dijadikan sekelompok dan kami dan sekelompok yang lain bertentangan, saling menguji, saling menyakitkan, ada ketegangan, dijadikan
Waja'alna ba'dukum li ba'din, sekelompok kamu dengan sekelompok yang lain fitnah, saling mencari bergedel. Mungkin ada kafir, wah ini kan ujian, fitnah. Allah berkata, atas biru sabukah kamu bersabar, sabatkah kamu mendekatkan jarak beda itu dengan win-win solution, dengan saling mengorbankan kepentinganmu sehingga sampai titik yang titik penciptaan, membebaskan kedua momen penciptaan. Maka Rabbuka basir, Tuhanmu melihat. Apalah atas biru, apakah kamu sanggup bersabar? Maka Rabbuka basir, Tuhanmu memperhatikan. Tidak boleh kamu bermain seenakmu. Saya harus banyak menang, 75% menang, 25 kalah, sana 25% menang, 75%. Ini tidak adil namanya. Yang namanya win-win solution, sama-sama kalah, 50-50. Tidak adil. Maka Rabbuka basir, Tuhan memeriksa, Dia memperhatikan. Jangan menang-menangan hidup di dunia. Dengan demikian, di dalam diri manusia sebagai satu contoh dalam makrokosmos bahwa diri kita itu sudah mengadakan sesuatu sinkronisasi antara roh dan jasmani. Bila kepentingannya 50% dan 50% tertutup, niscaya dia akan dalam keadaan sejahtera. Bila rohani saja kita menjadi melarat. Bila jasmani saja kita menjadi kafir. Nah, coba dengan 50-50 kita sejahtera lahir batin. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, inilah Islam. Tidak boleh kita terlalu gila akhirat. Kita dijajah orang lain. Kalau kita terlalu gila akhirat, kita dijajah orang lain. Terlalu suci kan dijajah orang lain. Kalau ditampar pipi kanan diberikan pipi kiri, wah ya enak lawan. Kita kan dijajah. Jangan terlalu suci. Suci harus kita ambil manfaatnya sampai di mana manfaatnya suci untuk kehidupan. Kalau sudah suci itu sudah membunuh, jangan dilakukan. Ya, sudah membunuh kehidupan jangan dilakukan. Berarti menggagalkan rencana Tuhan. Kehidupan dunia itu rencana Tuhan, perwakilannya pada kita. Maka pada 50-50, pada ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, selalu mendapatkan perimbangan, menjadi ummatan wasatan, umat yang menengah. Khairul umur awsat, juga sebaik-baik umur itu jalan sedang. Kemudian muncul falsafah dari diri kita itu sudah melambangkan sistem. Maka suksesnya seorang diri di dalam mengatur jasmani dan rohani melambangkan suksesnya memanage semesta alam. Suksesnya diri di dalam memanage keseimbangan antara jasmani dan rohani kita akan dibuktikan sukses kita memanage semesta alam, karena diri kita mikrokosmos adalah miniatur semesta alam. Setiap individu adalah miniatur negaranya dan miniatur buminya dan miniatur semesta alam. Maka dengan demikian, bila tidak bertentangan dengan sesuatu yang menjadi landasan-landasan Allah, niscaya kita akan lebih panjang umur kita, lebih sejahtera, lebih banyak yang kita bisa lakukan buat orang lain, dan telah lebih mendapatkan abadi di depan. Begitulah apa yang bisa kita tahu di malam ini. Ya, karena berbicara masalah yang tidak ada batasnya itu kok bingung. Kalau sampai sini ini tidak terceritakan. Kalau menerangkan sudah ini, yang ini tidak terceritakan. Kita membahas sesuatu yang tidak punya batas. Oleh karena itu maka kita batasi, karena kita banyak punya kewajiban yang lain. Maka yang saya persilakan kembali kepada moderator. Jemaah kajian tasawuf yang saya hormati,
sampai pada akhir uraian kita pada malam ini. Sebenarnya belum selesai karena masih ada beberapa tahap lagi dalam uraian ini yang belum disampaikan oleh Pak Mu. Tapi insya Allah kita sambung esok, masih ada waktu besok. Kami persilakan kepada para jamaah yang mau bertanya kepada Pak Mu tentang materi kita malam ini, kami persilakan. Dan saya usul, ya, besok pagi pertanyaan tidak usah di belakang seperti Pak ini tadi. Ya, saya ada supaya tidak lupa. Kalau nunggu nanti sudah lupa merupakan masalah baru. Ini tadi contoh bagus. Begitu ada begitu terus potong. Oh, iya. Hah, ini ya itu lebih hidup. Sehingga tidak bisa ada waktu khusus untuk tanya jawab. Ketika saya berbicara boleh dipotong, boleh tanya. Itu lebih bagus. Menghemat waktu. Ada satu hal lagi dari panitia yang tidak kami sampaikan. Ini waktunya telah lewat dari kesepakatan kita karena ini telah jam 9:25. Kami ingin minta kesepakatan dari para jamaah sekalian, karena kalau akan kita buka forum tanya jawab, maka kita mungkin akan membutuhkan waktu sekitar minimum 15 menit. Apa kita akan lanjutkan atau pertanyaannya akan disimpan? Tanya siapa? Beberapa. Silakan. Nah, besok pagi aja. Ketika saya ngomong boleh bertanya, ya, boleh dipotong untuk bertanya, itu lebih menghemat waktu. Ya, kepada para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan. Tentang perkataan Bapak yang mengatakan kita ini tidak pantas meminta alam pada Tuhan, gitu. Sebaiknya dari Bapak memberikan kesempatan saya baik ya, maksudnya jangan minta alam pada Tuhan, gitu. Terus kadang saya jadi ini ya, saya maunya praktis aja gimana. Terus pertanyaan saya gini, ketika saya dalam menguasai alam atau belajar itu kan sulit, gitu ya. Alam itu sulit untuk saya kuasai, otomatis saya minta alam gitu. Nah ini bagaimana cara memaknainya? Itu pertama. Terus kedua begini tentang ya itu aja. Minta sarana itu kan benda objektif. Alat lebih tinggi yang mendaya gunakan alat, yaitu diri kita. Lebih tinggi lagi ada tempat kita meminta, yaitu Allah. Jadi minta sarana kepada Allah, minta sesuatu yang rendah ya, kepada Allah, yang sesuatu yang rendah itu adalah sarana yang bersifat alat, adalah di dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Itu yang ini. Ya Allah, saya kedodoran mengabdi kepadamu karena tidak bisa beli peci, tidak bisa beli makanan, berilah saya rezeki supaya saya bisa beli. Dari permulaan itu sampai supaya saya bisa haji. Sampai bisa haji kan. Jadi permintaan ibadah Islam itu tidak hanya peci, tidak hanya sandal, tetapi untuk terbang ke tanah suci sarananya. Dalam rangka juga itu ritual, belum lagi yang bukan ritual, belum lagi untuk bisa memanage anak-anak yatim yang ada di desa saya, untuk bisa memanage anak-anak cacat, untuk bisa mengadakan kursus dahulu orang desa saya, untuk bisa mengatakan poliklinik, di mana orang-orang sakit di desa saya bisa membayar dengan murah, bukan nama-nama gede permintaannya, tetapi untuk mengabdi tidak apa, dan untuk mengabdi pada Allah. Ya, kepada para jemaah yang lain yang mungkin masih ingin bertanya. Terima kasih. Tadi mau sampaikan
kita menghadapi orang yang orang itu baik gitu ya. Artinya karena orang itu baik, kita memberikan manfaat semaksimal mungkin kan gitu. Kita seperti manusia ini memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada orang lain, dengan catatan orang lain juga baik gitu. Nah kalau ini bagaimana kalau kita juga menghadapi orang-orang yang sebenarnya kan tidak semua baik. Contohnya ya kita menghadapi seorang penodong gitu kan. Nah kemudian tadi juga terakhir Pak Mus sudah sampaikan 50-50. Nah 50-50 ini kan dalam kenyataan aktualnya di lapangan kan juga susah. Seperti apa itu atau bagaimana implementasinya? Nah, ini yang mungkin saya masih agak bingung gitu Pak. Gimana caranya orang ini ya, kita pengen sih bermanfaat, tapi kalau untuk sama orang yang suka gosip gini, jadi bawahnya juga kesal. Nah, tapi kesalnya memang bagaimana mensiasati ini atau memanage ini jadi suatu kebaikan. Terima kasih. Itu masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya ini masalah pijakan. Itu kan masalah perbuatan sketsa sehari-hari, ungkapan diri sendiri. Masalah pijakan. Ya. Dari ya'malu ala syakilatihi, setiap manusia akan mengungkapkan diri menurut skala kebenarannya. Jadi antara pemilik way of life yang satu dengan pemilik way of life, jadi ini urusan besar, bukan urusan harian kita ditodong ada orang ngebes dan sebagainya. Ya, misalnya kita dengan orang yang Islam dengan yang Nasrani, yang religi dengan yang sosialis, ya. Karena ini yang membawa dampak pada sesuatu apa yang disebut nasib bangsa, nasib masyarakat. Bila dalam satu teori ada 4 atau 5 way of life, maka mereka akan berkompetisi ya, di dalam menciptakan aturan menurut cara yang mereka anggap benar. Hal inilah ya, yang dimaksud dengan misalnya atau kita kecil yang dimaksud dengan kita 50-50 ya, yang diorder kita dengan win-win solution atau antara satu perindustrian dengan perindustrian, satu industri barang jadi, satu industri bahan ya, atau antara konsumen dengan produsen atau karyawan dengan pengusahanya. Jadi ini bentuk lembaga-lembaga besar. Adapun di dalam ungkapan diri persona, kita sudah memakai apa yang disebut kebijakan. Apa yang disebut kebijakan? Saya berjumpa dengan seseorang, ada seorang sufi dengan muridnya berjalan. Ada pengemis, sufi itu tenang saja lewat. Baca sholat Nabi dengan baca Quran, sufi itu lewat aja. Setelah 5 orang dilewati, tiba-tiba ada orang yang bersandar di tiang, tidak minta, dia berhenti memberikan uangnya. Muridnya yang minta baca sholawat, baca Quran tidak diberi, yang tidak minta malah diberi. Gimana Ustaz ini? Saya bicara. Tadi yang minta nafsunya, dia sudah punya minta. Kalau saya beri itu, kapan saya disuruh Tuhan untuk meninampurkan nafsu? Meskipun dia dengan baca Quran dan sholawat, dia sudah punya minta. Yang tidak minta saya beri itu kondisinya, bukan nafsunya. Kondisinya harus ditolong. Kalau tidak saya minta, mungkin boleh jadi yang nanti dia mati. Jadi saya harus menolong. Permintaan bukan melewati lidahnya yang disetir oleh akalnya, yang motivasinya adalah nafsu. Karena dia tidak minta, tapi kondisinya lah yang minta. Dia minta, tapi kondisinya tidak minta, nafsunya yang minta tadi. Maka tidak saya beri. Tapi yang saya beri tidak minta itu kalau sampai 2-3 jam lagi tidak ada yang memberi, boleh jadi dia mati kelaparan. Itu kebijakan hubungan antara personal. Ya. Kullunya masyarakat dalam suatu kerangka besar menyusun sebuah masyarakat antara ideologi dengan ideologi yang lain, antara seorang pemilik way of life dengan pemilik way of life yang lain, suatu usaha dengan usaha yang lain, yang mereka berada dalam satu
tensi yang berhadapan-hadapan, ya. Bukan terhadap apa yang kita hayati sehari-hari. Itu semuanya kau bicara dengan Tuhan. Kau ditodong itu Tuhan yang datang, ya. Tuhan yang datang, Tuhan yang nyodong kamu. Jadi jangan sampai kamu hanya mengalahkan yang nodong itu. Kalau tidak disuruh Tuhan nodong, tidak mungkin nodong. Ada sesuatu milik mereka, milik orang yang tidak punya, yang kau simpan lama, yang kau simpan lama dan tidak kau berikan dengan ikhlas, maka sekarang mau diminta dengan merebut. Satu boleh jadi itu. Tapi boleh jadi yang lain, saya tidak punya uang, saya tidak perlu wajib zakat. Boleh jadi kamu pernah menodong orang dengan cara lain dan sekarang sedang dibalas Tuhan. Ini masalah hubungan antar persona ini adalah sesungguhnya sedang berhubungan dengan Tuhan. Tadi kan mengenai konsep, mengenai suatu umat dengan umat lain yang berhadapan-hadapan. Supaya win-win solution terhadap hubungan personal. Sesungguhnya kita tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan yang mendatangkan orang itu di depan kita, yaitu Rabbul Alamin. Seperti seorang sufi yang pernah berjumpa dengan seorang pemuda, dengan seorang yang punya kebutuhan. Saya bilang kebutuhan, saya minta bantuan dari kamu. Kemudian padahal dia punya uang pas-pasan hanya untuk itu, besok pagi ada gunanya, ya. Uang ini sudah ada cadangan, besok pagi ada perlunya, ya. Maka uang ini tidak akan saya lepaskan. Tetapi ini perintah Tuhan lebih dulu daripada rencana Tuhan, daripada rencana hatiku, daripada rencana hatiku, perintah Tuhan lebih dahulu. Karena ini tiba-tiba anaknya terus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa masuk ke rumah sakit kalau tidak bisa bayar uang muka lebih dahulu karena habis kecelakaan. Dia terpaksa dikeluarkan. Dia bahkan dia dengan pengertian Tuhan tidak akan mengutus orang ini kepadaku kalau dia tidak mau. Kalau Tuhan tidak mengetahui di dalam saku saya ada uang, karena dia tahu maka dia mengutus kemari. Meskipun saya punya rencana dengan ini besok pagi. Ya. Nah besok pagi dia sudah tahu dalilnya. Kebutuhan besok pagi jangan kau minta sekarang. Ada sebuah hadis qudsi yang mengenai itu, ya. Jangan minta kepadaku rezeki besok pagi, karena aku tidak menuntut kewajiban besok pagi pada hari ini, ya. Allah tidak mewajibkan pada kita sholat zuhur besok pagi itu kita kerjakan sekarang. Maka jangan menuntut rezeki besok pagi untuk pada hari ini. Jangan minta fasilitas besok pagi, karena saya tidak menuntut kewajiban besok pagi pada hari ini. Nah, orang yang begitu merasa bahwa dia ditelanjangi Tuhan dengan pengetahuannya, pengetahuan tentang Tuhan serta-merta diberikan, nah, dia tawakal pada Allah. Nah, biasanya yang demikian itu nanti bahkan dia akan datang jauh lebih besar untuk kepentingan besok pagi, malah melebihi datang karena dia punya keyakinan, keyakinan. Jadi masalah itu bukan masalah yang sedang kita bahas. Hubungan dialogis personal terhadap personal orang lain sesungguhnya sedang berhubungan dialogis dengan Allah. Ya. Nah, hubungan dialogis dengan Allah ada sesuatu yang merupakan ujian Tuhan, ada sesuatu yang merupakan sesuatu bekas perbuatan masa lalu. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita lupakan. Hubungan kita terhadap Tuhan yang mengendala, yang merintangi, yang menyakitkan pada hari ini. Bekas masa lampau, penjara masa lampau yang datang pada waktu ini merupakan sebuah kendala, sebuah halangan, sebuah ancaman. Apa itu? Cuma dua, tidak banyak. Kesalahan yang belum ditobati dan nikmat yang belum disyukuri. Kita membawa penjara masa lampau pada hari ini, nikmat Tuhan yang belum kau syukuri dan kesalahanmu pada Tuhan yang belum kau tobati, itulah yang menghalangi langkah. Maka koreksilah, lepaskanlah belenggu masa lampau dengan membayar, tunaikan, syukurilah nikmat Tuhan dan segeralah bertobat.
untuk tidak mengulang perbuatan atau tradisi destruktif masalah. Niscaya halangan tidak akan datang. Kalau halangan datang itu berarti kamu sedang berdialog dengan Tuhan. Tiba-tiba ditodong, bukan dialog dengan manusia. Si penodong itu cuma diutus ya, cuma diutus. Kalau tidak diutus tidak bisa sampai di depan kita. Nah, itu harus yakin karena kita orang beragama, karena kita orang bertuhan. Dengan memiliki keyakinan tentang itu, kita menjadi masalah itu tidak lagi menakutkan. Masalah ditodong tidak lagi menakutkan. Mengapa aku harus takut kalau aku salah? Mengapa aku harus takut kalau ini datang dari Tuhan? Dan ini kalau dari ini datang dari Tuhan tidak dalam rangka mendolimi atau mencelakakan saya, karena saya tahu watak Tuhan. Wa ma'allahu yuridu dzulmal lil ibad. Dan Allah tidak bertindak aniaya terhadap hamba-Nya. Jadi kalau ini bencana, ini adalah dari kesalahan saya yang sedang perbuatan saya yang kurang baik yang sedang kembali ke rumahnya. Tindakan saya atau nafsu saya yang merato masuk dalam semesta yang sedang pulang kepada diri saya. Mengapa kita harus takut? Kita siap dihukum, ya, kita harus siap dihukum, ridho untuk dihukum. Maka siapa yang tidak ridho dihukum menambah penderitaan, tambah deritanya, dia ketakutan seumur hidup. Lebih baik sekali salah terus dihukum, setelah itu saya bebas. Terus dengan demikian dia tidak memiliki, tidak menyimpan penjara masa lalu. Dia berada di dalam jalan lapang dada, berpikiran positif, kreatif, ya, dan sebagainya. Tidak ada syahwasangka, tidak ada. Sehingga kita menjadi manusia yang husnudon billah dan husnudon khabil, berprasangka baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap makhluk. Ya, jadi siksa bagi seseorang sebagai sebuah jiwa adalah bila dia sadar salah dan dia tidak mau dihukum, itu siksa. Sesungguhnya hukuman itu tidak siksa, hukuman itu pembebasan. Kita dihukum itu membebaskan, bukan siksa. Siksa itu adalah bila kita sudah merasa berbuat salah dan kita mau dihukum, kita tidak mau, itu siksa. Batin kita terus dikejar-kejar sehingga kita tidak merdeka. Silakan menghukum kalau aku, supaya saya bebas, ya, supaya saya menjadi manusia bebas. Kita rela untuk dihukum kalau kita salah dan kita menjadi perwira, ya, kita menjadi perwira. Tidak hanya ingin menghukum orang lain, tapi juga silakan orang lain menghukum saya, sehingga dia betul-betul menjadi manusia yang hidup. Begitu. Ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi Bapak bilang tadi Bapak bilang bahwa banyak pola untuk mencapai Allah gitu ya. Itu yang saya tangkap gitu ya. Dan ada orang-orang yang mencapai Allah dengan cara-cara yang salah, artinya dia menyembah api atau menyembah apa gitu. Mengapa seperti itu gitu? Padahal kan Nabi Adam itu katanya manusia pertama gitu. Kenapa harus sampai ada seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana dengan perbuatan jahat kita gitu, jahat dan buruk gitu. Artinya segala sesuatu itu kan tidak akan terjadi tanpa izin Allah gitu. Apa maksud Allah gitu? Ya, terus satu lagi, Sudah dua itu saja. Itu yang satu menjawab yang lain. Pertanyaan yang kedua, ya, itu menjawab yang pertama. Mengapa ada orang menjawab? Ya, karena dibiarkan Tuhan. Kalau tidak dibiarkan demikian, niscaya dia tidak. Itu menjawab. Sudah tahu siapa yang kedua. Pertanyaan yang kedua menjawab. Apakah dijamin bila Adam itu baik lalu anaknya menjadi petunjuk? Wong sedang Adam itu baik, anaknya sudah membunuh saudaranya sendiri. Apakah iman itu bisa diwarisi? Ya kan? Jadi semuanya terjadi atas kehendak Tuhan kan? Ya. Ya.
Bahkan apabila kita memaksa semua orang untuk beriman dan sebagainya, Tuhan malah marah, akan menciptakan orang kafir lagi. Karena itu menyalahi mekanisme ciptaannya. Ciptaannya itu harus senantiasa dua dan berhadapan-hadapan. Dengan demikian ada penciptaan, ada pengembangan, ada pembaruan dan lestari. Kalau satu mulus, 1 tahun pada mati semuanya. Karena tidak berkembang. Adanya perkembangan itu melewati interaksi. Adanya interaksi itu harus ada beda. Ada baik, harus ada buruk. Ya, ini berinteraksi. Interaksi menciptakan sesuatu yang baru, yang kembangnya bisa itu. Nanti ada pertengkaran lagi, ada interaksi lagi. Jadi mekanisme dari ciptaan Tuhan menciptakan hal-hal yang eksistensial, yang wujud nyata ini dalam dua yang berhadapan supaya mereka berinteraksi, menciptakan. Sekali cipta lestari. Tuhan menciptakan sekali itu lestari. Karena dia pakai teknis itu. Diciptakan dalam dua yang berpasangan. Ciptakan laki-laki saja satu umur sama mati, wanita saja satu umur mati. Ciptakan laki-laki perempuan punya anak, terus sekali mencipta terus berkembang. Baik dan buruk juga begitu. Baik saja sebentar mati, buruk saja sebentar mati. Dengan dua-duanya maka berinteraksi terus. Sekali cipta terus langsung. Itu ciri khas Tuhan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dari setiap sesuatu dua pasangan yang tolak menolak. Dan dari tolak menolak itulah hidup datangnya yang baru. Itu mekanisme atau made in, sesuatu yang made in Allah itu senantiasa berpasangan. Itu trademarknya Tuhan, trademarknya Tuhan. Ya, Gitu Mbak. Ya, satu lagi ya Pak. Mengenai tadi penjelasan al-wujud dan al-adam itu. Iya. Al-adam itu kan lawannya dari al-wujud gitu ya. Bukan lawan. Adam itu kan tidak ada gitu kan. Iya. Al-wujud itu ada gitu. Itu penjelasan bagaimana sih, bingung. Artinya ketika dijabarkan itu al-adam itu justru di bawah. Jadi berada di bawah al-wujud itu gitu. Sedangkan al-wujud ya yang mungkin yang saya pahami gitu selama ini, al-wujud itu adalah sifat wajib bagi Allah yang berarti ada, dan al-adam itu yang mustahil bagi Allah gitu, yang berarti tidak ada gitu. Ya, tolong dijelasin Pak. Ya. Sebelum Allah menciptakan sesuatu itu yang ada siapa? Sebelum Allah menciptakan alam semesta yang ada apa? Yang ada kan hanya Allah. Selain Allah kan ketiadaan. Yang ada itu hanya Allah. Selain Allah ketiadaan, karena hanya Dia saja yang ada. Ini kan kemampuan akal untuk menangkap itu ya. Jadi apabila ada sesuatu hanya satu wujud, selain wujud itu adalah ketiadaan. Bila wujud itu hanya satu, selainnya adalah ketiadaan. Iya kan? Barangkali dia memaknainya bahwa wujud dan adam itu pada Allah itu sendiri ya Pak? Bukan. Ketiadaan bukan Allah. Iya. Ketiadaan masih Allah selain Allah. Selain Allah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa itulah Adam. Ya. Nah sekarang selain Allah ada ciptaannya. Jadi dulu Al-Adam, sekarang sudah Al-Adam diisi oleh ciptaannya. Ada nisbi sekarang. Ada kreasi Tuhan. Sebelum Tuhan berkreasi, ya, itu ketiadaan kan. Ya. Sudah berkeluarga belum? Belum. Di mana anak Anda? Iya seperti itu. Di mana anak Anda? Iya. Setelah Anda nih, kan nanti keluarga, sekarang nanti ketiadaan kan. Yang ada hanya Anda. Ya, saya kira cukup Ya. cukup untuk malam ini. Jika kalau pembicaraan tentang diri itu nggak selesai Pak ya, nggak selesai satu malam. Saya yang sudah belajar berapa lama, rasanya masih banyak yang belum mengerti. Mungkin Atas
Iya, kalaupun ada pertanyaan malam ini yang masih ingin ditanyakan, mungkin bisa menyimpannya sampai besok dan bisa ditanyakan besok. Dan Bapak juga sudah mengatakan tadi bahwa jika Bapak menerangkan, para hadirin sekalian boleh bertanya langsung. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan pada cara kita malam ini. Pada kesempatan ini juga saya mohon Bapak untuk berdoa agar apa yang kita dapatkan pada malam ini bermanfaat pada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'affi ni'amahu wa yuzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma arham ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma farij 'an ummat Muhammad. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wansur juyushal muslimin. Rabbi ikhtim lana bil iman, Rabbi ikhtim lana bil Islam, Rabbi ikhtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sunnah dengan ciptaan seberat timbangan arasnya atau bobotnya, seberat timbangan arasnya, timbangan arasnya tidak kalimat seluas kalimat sampai Jumat, nah kemudian Sabtu juga
dosa kalau mati lagi. Iya.